Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pernahkah kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan saat berada dalam kesulitan? Tetapi justru menjadi lalai dan menjauh ketika hidup sedang diberkati dan berkecukupan. Tema perenungan Gema hari ini membahas satu topik yang sangat menarik. Tetap setia setelah diberkati. Sebuah perenungan yang mengingatkan kita bahwa berkat Tuhan seharusnya membawa kita semakin dekat kepadanya. Bukan justru menjauh dan melupakan Dia sumber segala berkat. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tolong kami agar tidak melupakan Engkau di tengah-tengah kelimpahan, tetapi justru semakin setia dan taat kepadamu. Bukalah hati kami untuk memahami sabdamu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Ketika Salomo mengakhiri doanya, api turun dari langit memakan habis korban bakaran dan kurban-kurban sembelian itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di lantai dengan muka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saudara, kita lebih mudah berseru kepada Tuhan saat berada dalam situasi sulit. Misalnya saat usaha kita mengalami masalah besar. Saat tubuh kita didiagnosis sakit berat. Atau saat relasi dalam keluarga kita buruk. Masalah berat cenderung membuat kita berseru kepada Tuhan. Akan tetapi saat hidup kita mapan, apalagi saat hidup kita berkelimpahan, apakah kita tetap berseru kepada Tuhan? Situasi yang berlangsung dalam bacaan Alkitab hari ini terjadi pada masa keemasan dalam sejarah Israel. Setelah Raja Salomo memanjatkan doa penabisan bait Allah dan mempersembahkan kurban di hadapan Tuhan, Tuhan menurunkan api yang membakar hewan kurban yang dipersembahkan sebagai tanda bahwa Ia berkenan menerima doa yang dipanjatkan dan kurban yang dipersembahkan. Kemuliaan Tuhan yang memenuhi bait Allah menunjukkan bahwa Tuhan berkenan membuat bait Allah menjadi simbol kehadirannya di tengah umatnya. Dan Dia berkenan kepada Raja Salomo. Oleh karena itu Tuhan membuat kerajaan Israel pada masa kepemimpinan Raja Salomo berada dalam masa keemasan. Tuhan memberi berkat, tetapi Dia juga memberi peringatan serius agar Raja Salomo mengikuti ketetapan dan peraturan Tuhan, serta tidak berpaling dan meninggalkan Tuhan. Saudara, ada konsekuensi bila peringatan Tuhan itu dilanggar. Bila ketetapan dan peraturan Tuhan ditaati, Tuhan akan meneguhkan tata kerajaan Salomo. Bila umat Tuhan tidak taat, Tuhan akan mencabut mereka dari tanah perjanjian. Artinya, mereka akan mengalami pembuangan. Bait Allah akan ditinggalkan Tuhan dan dihina oleh segala bangsa. Ironisnya, saat situasi buruk yang digambarkan dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 20-21 terjadi, orang lain mengetahui bahwa semua hal buruk itu terjadi sebagai penghukuman Tuhan.
karena umat Israel meninggalkan Tuhan. Puji Tuhan, dalam pasal 8 dituliskan bahwa Raja Salomo tidak menyimpang dari Tuhan dalam hal kehidupan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa saat itu Raja Salomo menyadari bahwa setiap keberhasilan yang ia raih berasal dari Tuhan. Sehingga dia menjaga agar hidupnya tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Menurut pengalaman Anda, apakah selama ini Tuhan memberkati pekerjaan atau usaha Anda? Setelah menerima berkat Tuhan, apakah Anda menjadi makin setia kepada Tuhan? Atau justru Anda menjadi tidak setia kepada Tuhan? Bahkan Anda meninggalkan Tuhan. Saudara, ingatlah bahwa meninggalkan Tuhan berarti Anda meninggalkan Sang Pemberi berkat dan lebih memilih berkat-Nya saja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ampunilah kami jika kami sering melupakan Engkau di tengah kelimpahan. Ajarlah kami untuk tetap setia, hidup taat, dan selalu mengingat bahwa Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.